Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Khalil Pasaribu di Podcast Konsideran. Teman-teman, kita akan bicara soal kampanye, karena memang ini sedang tahapan kampanye bersama Bang Masudi, tentunya terkait dengan Pilkada 2024. Bang Masudi, ini ada berita menarik lagi yang ditayangkan oleh media Indonesia kali ini. Judulnya Bawaslu Kota Yogyakarta catat ratusan pelanggaran APK Pilkada. Nah, ini ada hubungannya dengan pemasangan APK yang tidak sesuai tempat, kemudian pemasangan APK yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan segala macam, yang ini dikoordinasikan dengan pihak Satpol PP dan akan ditertibkan begitu oleh bersama bantuan apa namanya Satpol PP. Bagaimana menurut Bang Masudi terkait dengan berita ini, Bang? eh soal kampanye, soal apa ya, soal perusakan atau penempatan baik itu APK maupun bahan kampanye harus dibedakan tuh. Di PKPU kampanye kita itu kan ada pembedaan ya antara bahan kampanye dengan APK. Jenisnya itu APK, dibedakan. Ini APK alat 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 peraga peraga kampanye. kampanye, satu lagi bahan Oke, kampanye. bahan Bahan kampanye BK. kampanye itu banyak, bahan kampanye itu banyak sekali jenisnya, ya. Hmm, Dan sebagian dari yang banyak itu ada yang difasilitasi pengadaannya oleh KPU, hmm. eh, tapi bisa digandakan dengan ketentuan jumlah segala macam. Ada yang jenis-jenisnya tidak difasilitasi bahan kampanye ya, seperti Oke, kaos, kaos, apa namanya, kalender, apalagi tuh pulpen, tutup kepala. Nah, itu kan bagian dari bahan kampanye. Stiker, itu kan bahan kampanye. Stiker itu ada ukurannya tuh, ya. Nah, sementara APK juga dibatasi jenisnya juga. Misalnya reklame, itu kan bagian dari APK. Umbul-umbul, spanduk, nah, ya. Tidak disebutkan di sana yang lainnya. Gitu. Poster itu apakah masuk ke apa? Saya nggak ingat ya. Poster itu masuk bahan kampanye atau apa apa alat alat peraga peraga kampanye. kampanye. Oke. Nah, ada ketentuan-ketentuan baik bahan kampanye maupun APK itu, ya. Eh, yang pertama, ketentuan soal penempatan. Tidak semua tempat kan boleh disebarkan bahan kampanye atau ditempelkan bahan kampanye. Misalnya, termasuk APK, tidak semua ruas jalan itu boleh dipasang. Ya. Tidak semua. Ada tempat-tempat yang harus yang dibebaskan dari pemasangan APK. Ya. Dan ada memang tempatnya yang harus diperuntukkan setelah KPU biasanya berkoordinasi itu dengan pemerintah setempat, mana titik-titik yang dibolehkan, ya, mana titik-titik yang tidak. Misalnya ruas jalan tol, ya, jalan raya itu kan mestinya itu dibebaskan dari pemasangan alat peraga kampanye, bebas di bebas hambatan itu. Dan ada jalan-jalan protokol lain yang tidak dibenarkan, ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan, ya. Nah, itu sangat tergantung nanti penempatannya. Kalau bahan kampanye juga begitu, tidak bisa sembarangan juga ditaruh, ditempel, ya. Hmm. Ada yang dilarang. Di pohon itu kan dilarang. Di pekarangan rumah ibadah, lingkungan pendidikan itu dilarang sama sekali. Atau di bangunan milik pribadi atau, ya, Hmm. itu dilarang kecuali ada izin. Nah, kecuali ada izin. Izin, izin. Izin dari pemilik gedung atau pemilik bangunan pribadi itu. Misalnya di pagar rumah seseorang itu kan nggak boleh ditempel karena itu apa, dia properti dia itu, ya, Hmm. tidak boleh ditempel. Nah, yang begitu-begitu. Jadi ada intinya ada aturannya lah. Supaya apa? Supaya soal-soal keindahan, soal Hmm. ketertiban itu juga harus diperhatikan. Dan nanti ketika masanya harus dibersihkan, itu ketahuan Hmm. mudah, ya, dicari mana lokasi-lokasi selama ini. Jadi tidak bisa sembarangan menggantung spanduk, membentang spanduk, menempel di pohon, di tiang listrik, di tempat-tempat fasilitas lain seperti rumah sakit. Itu Hmm. tidak boleh di lingkup, termasuk di pekarangannya. Pekarangan itu masuk pagar, itu sebenarnya dilarang. Hmm. Nah, bagaimana kalau kemudian itu dilanggar? Tentu saja ada sanksinya. Nah, saya sih berpikir ya,
soal-soal begini memang harus ada tanggung jawab moral juga dari pasangan calon, memberikan briefing, penjelasan kepada seluruh tim kampanye dan relawan dia ketika menyebarkan alat-alat peraga atau bahan kampanye itu. Ya. Dia ingatkan tuh, jangan tempel di pohon, jangan tempel di tempat-tempat yang dilarang. Kalau di bangunan-bangunan milik properti milik seseorang yang swasta sifatnya itu, maka harus ada izin. Kalau bagus ada izin tertulis misalnya. Kalau tidak ada, kalau bisa izin lisan ya nggak apa-apa. Kecuali di bangunan properti yang memang milik tim kampanyenya sendiri, ya silakan. Jadi itu pertama. Jadi harus harus ada apa namanya eh, apa namanya pengarahan lah ya, penjelasan ya dari tim kampanye, dari pasangan calon sendiri. Yang kedua, harus juga ada ketegasan sikap dari badan pengawas, ya, pengawas, petugas pengawas pemilu lah kira-kira begitu. Dan mereka harus rajin keliling itu memantau mana yang tempat-tempat ini boleh kan. Kalau kita lihat sekarang itu, waduh, parah betul. Saya nggak tahu itu apakah di tempat ini adalah titiknya atau tidak. Tapi saya lihat, wah ini jadi keindahan kota, keindahan ruangan itu menjadi hilang gitu ya, Hmm. hilang. Itu sehingga kadang-kadang apa ya menjadi tidak menarik. Nah, fenomena yang terakhir ini adalah perusakan. Nah, kalau perusakan ini kan lain lagi ceritanya. Kalau perusakan itu ada unsur kesengajaan dari pihak-pihak tertentu yang ingin merusak bahan kampanye atau alat peraga kampanye pasangan lain atau salah satu pasangan calon. Nah, kalau itu yang kemudian terjadi dan memang sering dan memang itu yang kemudian banyak kita dengar ya, di banyak daerah tuh banyak sekali tuh perusakan alat-alat peraga kampanye atau bahan-bahan kampanye oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dilaporkan ke Bawaslu. Kalau itu yang terjadi, itu masuk kategori pelanggaran pidana, ya, dan ada Oh. sanksinya memang. Kalau di Undang-Undang Pilkada itu sudah ada aturan khusus itu, aturan kampanye, aturan pelanggarannya bahwa dilarang pasal 69 di Undang-Undang Pilkada itu yang disebutkan bahwa salah satu larangan dalam kampanye itu merusak alat peraga kampanye. Nah, lagi-lagi yang dirusak alat disebutkan alat peraga kampanye. Kalau yang dirusak bahan kampanye Alat gimana? kampanye. Ya ini kan Oh, jadi persoalan. Ya itu betul. ndak itu biarkanlah itu nanti persoalan menjadi urusannya badan pengawas menafsirkan itu ya. Kalau merusak bahan kampanye boleh nggak ya? Hmm. Atau Hmm. kalau merusak alat peraga kan misalnya bahan kampanye stiker ditempel Nah, ditempel di kan kecil. perkara Hmm. kecil ukurannya kan ada dibuat ukuran itu ya atau poster ukuran kecil. Eh, Nah, ditarik itu sama kalau warga. ya, ya kalau itu masuk bahan kampanye atau alat peraga kampanye. Kalau poster masuk masuk bagian dari bahan kampanye, itu dia tempel di eh, pagar masjid misalnya ya. Hmm. Kemudian ditempel di pagar rumah sakit atau pagar sekolah atau di pagar rumahnya sendiri. Ditempel oleh orang lain. Kemudian dia bersihkan. Nah, itu bisa dianggap sebagai kategori merusak nggak? Kalau Hmm. kalau Hmm. dianggap sebagai kategori merusak, itu bisa Iya. dipidana kan? Nah, masalahnya apakah itu masuk alat peraga kampanye? Karena yang dilarang benar di situ di pasal 69 itu dilarang merusak alat peraga kampanye. Ya, Peraga. alat peraga kampanye yang dilarang ya. Sorry, ya, merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye. Nah, itu bukan Hmm. bahan kampanye. Nah, jadi perdebatannya nanti kan bisa di situ tuh. Loh, yang saya rusak bukan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye itu kan cuma kategorinya nggak banyak. Yang saya rusak kan bahan kampanye. Gimana itu? Tapi itu Nah, juga tadi ya. Itu juga tadi. iya. Yang saya rusak bahan kampanye yang ditempel di dinding masjid. Nah itu gimana Atau di posisinya? dia tahu di dinding rumah saya. Apa saya Nah, harus lapor ke Bawaslu dulu? Nah, yang saya rusak kan bukan alat peraga kampanye. Bahan, bahan kampanye yang saya rusak. Karena dia tempel stiker di depan pintu pagar rumah saya, gitu ya kan? nah, Itu kan iya. pagar rumah saya sudah capek saya cat, ya kan? Supaya indah, tiba-tiba ditempel. Saya rusak, ketahui begitu dirusak ketahuan sama yang punya stiker gitu kan? Nah, Dilaporkan. Nah, itu. Jadi yang begini-begini biarlah menjadi urusan teman-teman Bawaslu ketika itu ada oh, laporan. Nah, memang harus ada
yang apa harus ada kejelasan soal yang begini sejak di dalam aturannya. Tetapi kembali kepada perusakan atau penghilangan alat peraga kampanye memang ada sanksinya. Ya, dalam dalam Hmm. undang-undang itu disebutkan tuh sanksi terhadap penghilangan atau perusakan itu kecil sih menurut saya ya. Itu Hmm. pidana penjara, diancam dengan pidana penjara itu paling singkat 1 bulan, paling lama ya 6 bulan, gitu ya. Dan atau dendanya itu paling sedikit ya 100.000, Oh paling banyak begitu. 1 juta, ya kan? Sedikit sekali. Nah, kalau sudah begitu apa ada efek jerahnya? Mana mana lagi ini pidana. Pidana ini kan harus dilaporkan ke Bawaslu, masyarakat melaporkan harus lengkap dengan bukti segala macam, isi kronologis kejadian. Habis itu nanti setelah itu Bawaslu akan bersama Gakumdu akan melakukan penilaian apakah ada unsur-unsur yang terpenuhi atau tidak. Kemudian setelah itu baru dilaporkan ke polisi, ya kan? Bawaslu akan menjadi pelapor ke polisi, polisi melakukan lagi penyidikan, penyelidikan. Nah, setelah sempurna semua itu semua, baru dilanjutkan ke kejaksaan, kejaksaan melakukan penelitian, baru masuk pengadilan. Panjang urusan pidananya ini, ya. Padahal Ya. yang di ancaman pidananya cuma ringan sekali, 1 bulan, nah sampai 6 bulan, dan atau denda 100.000. Itu sebabnya jarang sekali kalau kita melihat soal-soal pelanggaran yang ancamannya pidana di dalam pilkada ini sampai berakhir ke pengadilan itu jarang ya. Kalaupun ada hanya 1 2, karena itu tadi prosedur dan prosesnya agak agak lumayan ya, lumayan memakan waktu ya. Nah, sehingga menurut saya mestinya ada sanksi lain ya, yang diberikan, sanksi administrasi misalnya, terus diperkuat di sanksi administrasinya. Di alamat Tuh, ya. ini bang. Di alamat. Iya, cuma yang kalau sanksi administrasi ini kan kalau kelemahannya kan kita tidak tahu siapa pelakunya. Kalaupun tahu pelakunya, pelakunya ini apakah bagian dari tim pasangan calon atau enggak. Sanksi administrasi itu dialamatkan langsung kepada pasangan calonnya, bukan kepada pelaku bawahan. Itu kira-kira biar langsung berefek berat gitu ya, efeknya berat langsung. Makanya kelemahannya kan kadang-kadang yang melakukan pemasangan alat peraga dan ataupun siapapun yang melakukan perusakan itu kan tidak teridentifikasi apakah dia itu eh, apa tim kampanye yang ber-SK kan atau tidak, atau dia cuma relawan biasa saja Iya benar. yang atau simpatisan ya, simpatisan begitu saja. Itu yang ini yang agak apa namanya celah kelemahannya di sana. Kira-kira begitu tuh. Jadi fenomena perusakan baik bahan kampanye maupun alat peraga kampanye itu bukan fenomena baru dari dulu ya, dari dulu, dan itu menurut saya perilaku politik yang tidak sehat, tidak sehat. Ya, bersaing saja secara normal. Apa salahnya itu apa bahan-bahan itu apa salahnya itu alat peraga itu kan nggak salah. Tapi kan yang ditarget itu kan sebetulnya pukulan mental ya bagi di mengganggu konsentrasi pasangan calon itu kan. Bahkan saya mendapatkan informasi tuh salah satu di daerah yang disasar bukan hanya bahan kampanye atau alat peraga kampanye, tetapi sudah berkaitan dengan properti milik tim relawan atau tim kampanye pasangan calon. Lebar Nah, sekali. wah itu udah pidananya udah kemana-mana itu kalau kamu dilanjutkan. Ya, Bang, itu. bukankah terlalu riskan jika ini dialamatkan kepada langsung pasangan calon, bukan kepada pelaku yang di bawahnya begitu? Iya, Pelanggaran-pelanggaran seperti iya, ini. iya memang secara ketentuan ini belum ada ya. Saya Hmm. harus 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 kita Ini sampaikan kan juga bahwa itu gagasan ya, belum ada. gagasan untuk Tapi penegakan. gagasannya begitu. Karena kenapa? Kalau tidak begitu, perilaku-perilaku seperti ini akan muncul terus. Akan muncul terus. Sama kayak pidana ya, pidana pilkada. Itu kan tidak pernah ada yang menyentuh langsung kepada pasangan calon. Karena ada mata rantai yang terputus. Saya mau Iya. kasih contoh begini, soal politik uang. Walaupun di pilkada
di mana di ketentuan di perundang-undangannya ini, di pasal-pasal yang disebutkan bahwa pemberi dan penerima sama-sama bisa dipidana, baik pemberi maupun penerima. Masalahnya kan tidak pernah sampai itu. Selalu yang dihukum itu adalah pemberinya itu terputus ke atas. Kalaupun diseriusi penindakan penindakan hukumnya itu terputus, tidak nyambung ke atas. Padahal nggak mungkin seseorang itu memberikan uang sogok misalnya, memberikan uang untuk memilih seseorang itu kalau dia tidak punya kepentingan. Dari mana dia punya uang itu? Saya punya pengalaman soal itu masalah. Ya, saya punya pengalaman eh, mendapati itu bahwa eh, dia punya uang, dia memberikan uang tersebut kepada pemilih supaya memilih salah satu pasangan calon tertentu, ya. Dan dia mengaku tidak ada mengkait dengan pasangan calon yang dia suruh untuk dipilih itu. Kan tidak logis itu. Asa ada orang sedermawan itu memberikan, mengambil duitnya sangat banyak. Ya sudah, kalian pilih si A, saya kasih duit. Apa kepentingannya? Dalam politik tidak ada itu orang dermawan. Karena dalam politik tidak ada makanan siang gratis. Selalu ada motivasi di balik itu. Nah, tapi itu terputus. Ataupun kalau ketahuan dia selalu mengatakan dia bukan bagian dari tim kampanye kami, dia bukan dari relawan kami, gitu-gitu. Itu yang memang rantai itu yang menghubungkannya yang agak susah, ya. Tantangannya begitu. Jadi kalau bisa itu dihubungkan, maka sanksinya bukan kepada hanya pelaku eksekutornya, tetapi juga dalangnya. Siapa dalangnya? Yang menerima manfaat besar dari tindakan-tindakan seperti itu siapa? Ya pasangan calon lah, iya kan? Yang menerima manfaat besar dari tindakan politik uang, kemudian dari tindakan perusakan alat peraga kampanye pasangan calon lain, itu siapa? Ya pasangan calonnya itu sendiri, bukan tim kampanye. Tim kampanye itu melakukan itu, atau relawan melakukan itu, atau simpatisan melakukan itu, kan demi pasangan calon yang dia dukung, ya Iya. kan? Yang sedang dia perjuangkan, yang mendapatkan manfaat dari tindakan-tindakan pelanggaran mereka itu siapa? Ya pasangan calon yang mereka dukung itu. Mestinya yang diberi sanksi paling berat itu adalah pasangan calon. Sanksinya apa? Kalau menurut saya bukan ancaman pidana, karena prosesnya panjang, pembuktiannya lama. Hmm. Apa? Diskualifikasi, sanksi administrasi. Iya dong. Begitu, kalau jangan jangan nanggung-nanggung kalau memberikan hukuman. Kalau enggak bakalan ada enggak bakalan ada perbaikan apapun sampai kapanpun kalau soal apa namanya penegakan hukum ini tidak diberesin, sampai kapanpun pelanggaran-pelanggaran sejenis ini Terus pasti berulang. akan terulang. Saya jamin akan terulang. Nah, gitu. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah mau pembentuk undang-undang membuat aturan yang menjerat leher mereka sendiri? Tidak mau Itu ya. kan Tidak mau. itu kan pertanyaan pertanyaan. Kalau enggak ya sampai kapanpun pilkada kita, pemilu kita akan diwarnai dengan tindakan-tindakan jorok seperti ini. Oke, Percaya iya. sama saya. Iya. Ini jadi catatan menarik, Bang. Mudah-mudahan nanti ini gagasan ini itu bisa ditelurkan gitu menjadi diskursus di publik sehingga masalah-masalah serupa tidak berulang kembali dan menjadi masalah yang rutin begitu ya di setiap pilkada ada masalah pilkada. Dan semoga menjadi Iya, bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan nantinya. Terima kasih banyak, ya. Bang Masudi. Salam Makasih. demokrasi. Ya, makasih. Salam demokrasi.